Halo guys, sebelum masuk ke penjelasan materi-materi yang akan kami sampaikan, aku bakalan jelasin apa itu ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar data menyebar atau berbeda dari nilai rata-ratanya. Di dalam ukuran penyebaran, ada beberapa materi yang akan kelompok kami jelaskan. Lihat sampai habis ya guys video berikut ini. Baik saja, di sini saya sedikit menjelaskan tentang ukuran penyebaran data yang tidak dikelompokkan. Yang pertama, ada jarak. Jarak atau kisaran nilai merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kelompok. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang soal dari jarak, yaitu jarak tempuh 5 siswa dari rumah ke sekolah dalam hitungan kilometer adalah sebagai berikut, yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12. Pertanyaannya, hitunglah jarak dari data tersebut. Cara penyelesaiannya, pertama kita harus mengetahui rumus dari jarak, yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimum dari data tadi yaitu adalah 12, sedangkan nilai minimumnya adalah 4. Maka jawabannya adalah 12 dikurang 4 adalah 8. Jadi jarak dari data tersebut adalah 8 km. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai deviasi rata-rata. Jadi apa sih yang dimaksud dengan deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata adalah ukuran statistik yang menggambarkan rata-rata penyimpangan nilai dalam suatu kumpulan data terhadap nilai pusatnya. Teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal deviasi rata-rata. Contoh soalnya ialah tentukan deviasi rata-rata tunggal dari data 4, 7, 1, 2, dan 6. Penyelesaiannya ialah, jadi sebelum kita mencari tahu deviasi rata-rata itu, kita harus tahu dulu apa nilai rata-rata dari data tersebut. Jadi rumus nilai rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi sama dengan 4 ditambah 7 tambah 1 tambah 2 tambah 6. Ini tuh XI. XI itu diambil dari sini guys. Dari sini. Sedangkan N itu jumlah dari data tersebut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 nilainya. Berarti ini semuanya ditambahkan sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Berarti nilai rata-rata dari data tadi itu adalah 4. Karena kita udah tahu nilai rata-rata dari nilai tadi, selanjutnya tinggal masuk ke rumus deviasi rata-rata. Rumusnya adalah sigma nilai mutlak dari X dikurang X bar per N. Langsung aja masukin ke dari sini X-nya. X dari sigmanya ialah 4 dikurang X bar. X barnya itu tadi adalah 4. Kurang 4 tambah sekali lagi 7 kurang 4 tambah 1 kurang 4 tambah 2 kurang 4 tambah terakhir 6 nilai mutlak kurang 4 sama dengan 0. Nilai mutlak dari 4 kurang 4 0 tambah nilai mutlak 7 kurang 4 berarti 3 tambah 3 tambah 2 tambah per berapa tadi pernya? Sini dimana per 5 karena nilai jumlah nilainya ada 5 berarti hasilnya ya 2. Berarti tentukan deviasi rata-rata. Nilai dari deviasi rata-rata dari data tersebut 4, 7, 1, 2, dan 6 ialah 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang varians dan standar deviasi. Sebelumnya, apa sih pengertian dari varians dan standar deviasi itu? Pengertiannya adalah varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi terhadap nilai rata-ratanya. Untuk contoh soalnya itu, saya menghitung varians dari pertumbuhan ekonomi negara baju dan Indonesia. Nah, untuk menyelesaikan tabel-tabel yang ada di tulis ini, langkah awalnya kita harus menghitung seluruh angka yang ada di tabel X. Maka hasilnya adalah sigma X sama dengan 17,81. Setelah mendapatkan hasil dari tabel X ini, kita akan bagikan hasilnya itu dengan N. N itu dari mana sih? N itu dari jumlah data yang akan dihitung. Nah, di sini jumlah datanya itu ada 11. Maka 17,81 dibagi dengan 11. Hasilnya itu adalah 1,62. Nah, untuk ke tabel selanjutnya, kita harus mengurangkan setiap angka-angka yang ada di tabel X dengan hasil rata-rata tadi. Berarti 1,74 dikurang 1,62. Hasilnya adalah 0,12. Begitu seterusnya sampai dengan tahun 2012. Nah, langkah selanjutnya, kita harus mengkuadratkan semua angka-angka yang ada di tabel ini. Maka hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu, kita akan menjumlahkan semua angka yang ada di tabel ini, maka hasilnya adalah 37,14. Nah, setelah itu
Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan membagikan hasilnya ini dengan N. N-nya itu ada 11, berarti 37,14 dibagi 11, hasilnya adalah 3,38. Saya akan menjelaskan tentang varian sampel. Apa sih varian sampel itu? Varian sampel itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh titik data dalam sampel menyimpang dari rata-rata sampel. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu adalah jika data sampel adalah 33, 16, dan 45 dan menentukan 25, maka jawabannya adalah di sini kita buat dulu rumusnya, yaitu sigma cara penyelesaiannya. 33 ini adalah X, karena X itu adalah nilai dari setiap data yang pertama itu 33, jadi kita buat di sini 33 dikurang X bar itu 25, karena X bar itu adalah nilai rata-rata, maka buat di sini 25. Selanjutnya yang 16 ini dari nilai data yang kedua, kita buat 16 dikurang X barnya 25 ditambah nilai data yang keempat yaitu 45 dikurang X barnya 25 pangkat 2 per N kurang 1. N nya itu 3 karena N adalah jumlah total dari data soal. Selanjutnya 33 kurang 25 pangkat 2 itu adalah 64, 16 kurang 25 pangkat 2 itu adalah 81, dan 45 kurang 25 pangkat 2 itu adalah 400 dikurang per 2 karena 3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 272,5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar data dalam sampel dan nilai rata-rata atau mean sampel tersebut. Itu contoh soalnya. Seorang peneliti mencatat hasil nilai ujian 5 siswa sebagai berikut. Ada 75, 80, 85, 90, 100. Hitungan standar deviasi sampel dari data nilai ujian tersebut. Selanjutnya itu ada penyelesaian. Yang pertama itu hitung rata-rata sampel. Rumus itu adalah X bar sama dengan sigma X per N. Masukkan data X-nya, seperti itu 75, 80, 85, 90, per N. Datanya berapa? 5. Tambahkan, tambahkan. Hasilnya itu adalah 430 sama dengan 86. Yang kedua itu ada yang kedua, hitung selisih tiap data dengan rata-rata lalu kuadratkan. Rumusnya itu adalah X I kurang X bar pangkat 2. Lalu masukkan data-datanya 75 kurang hasil dari X bar tadi, masukkan 86. Hasilnya adalah 121. Selanjutnya itu yang 80 dan seterusnya. Setelah semua hasil sudah didapat, selanjutnya itu jumlahkan hasil kode selisih. Rumusnya itu adalah sigma XI kurang X bar pangkat 2 sama dengan, masukkan semua hasil dari sini. 121 tambah 36 tambah 1 tambah 16 tambah 196. Hasilnya itu adalah 370. Selanjutnya itu ada hitung varian sampel. Itu ada hitung varian sampel. Rumus itu adalah S2 dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Lalu masukkan hasil ini tadi 370 per N kurang 1. N kurang 1 itu datanya 5 kurang 1. Berarti 370 kurang bar 4. Hasilnya itu adalah 92,5. Selanjutnya itu ada hitung standar deviasi sampel. Rumusnya itu adalah S akar S2. Lalu masukkan hasil ini tadi 92,5. Hasilnya adalah 9,62. Nah.